Salam kenal, saya Sauda, saya salah satu produk spesialis dari Trigger Medical Indonesia. Untuk hobi saya adalah pecel. Saya akan mencoba berbagai rasa pecel di kota-kota di Indonesia ketika saya akan traveling dan bekerja di sana. Selanjutnya, moto hidup saya adalah jalan terus, pantang mundur, karena hidup kita selalu jalan ke depan. Selanjutnya, untuk keseharian saya lebih ke jogging, masak, selanjutnya bekerja di depan laptop. Itu aja sedikit sharing dari saya. Semoga kedepannya kita akan lebih interaktif lagi dalam produk session ventilator ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya berkesempatan berdiri di sini di depan Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya, Bapak Ibu semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Boleh saya minta tepuk tangannya? Luar biasa. Terima kasih. Salam kenal dari saya Sauda dari Surabaya. Kali ini kita akan sedikit sharing mengenai salah satu kunci sukses. Ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Iya. Nanti saya kasih voucher loh. Siapa yang angkat tangan? Boleh maksimal 3. Nggak tahu. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu sekalian. Pertama tentunya salah satu kunci sukses adalah sehat. Yang kedua, siapa yang ingin sukses? Ayo. Saya. Yang kedua adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, keterampilan. Dan di sini ilmu pengetahuan atau pengetahuan sesuai dengan judul kita, knowledge is power. Adalah kekuatan bagi kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kesempatan kita untuk meraih sukses dalam hidup kita semakin terbuka. Dari situ Bapak Ibu sekalian, tentunya kita dulu itu bukan siapa-siapa, sehingga ketika kita di depan umum atau di depan untuk presentasi, kita akan merasa nervous, kita akan gugup, belibet dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mempunyai cara tersendiri, mempunyai jalan masing-masing untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan saya salah satunya memilih ART-TV untuk belajar, berubah, menambah ilmu. Dari situ saya menemukan pengalaman baru, ilmu baru yang membuat saya sekarang berada di sini. Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin menambah ilmu? Saya. Saya persilakan masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya untuk kita sama-sama belajar, menambah ilmu, menambah keterampilan. Karena harus selalu kita ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci sukses selain sehat adalah ilmu pengetahuan. Dengan banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, tentunya kita akan bisa menemukan potensi terbaik dalam diri kita Bapak Ibu. Dari sini boleh Bapak Ibu sekalian sedikit pantun dari saya, saudara-saudaraku sekalian. Menyalakan motor sampai bergetar. Cakep. Sukses diraih jika rajin belajar. Cakep. Dari saya, sukses untuk kita semua. Gimana? Masih semangat? Masih. Ngantuk? Enggak. Oke, biar tidak ngantuk, coba saya minta tepuk tangannya. Biar pada bangun semua nih. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang inspiratif dan
Siapa tahu bisa menjadi diambil kisahnya atau inspirasinya buat kita semuanya. Langsung saja. Jadi pada zaman dahulu di sebuah malam ada hujan badai yang bisa menggelindingkan sarang yang banyak telurnya, sehingga salah satu butir telur ini sampailah di depan rumah petani. Pagi-pagi Pak Tani keluar dari rumah menemukan sebuah telur. Sebutir telur ini kok besar, ada bintik hitamnya nih. Kebetulan ayamku ada yang sedang mengerami. Saya langsung aja taruh di bawah induk ayam yang mengerang. Sebulan kemudian Bapak Ibu, semua ayam telur-telurnya ini sudah menetas. Pak Tani ini bingung, kok sebutir telur yang besar ini belum menetas juga. Si induk ayam pun tetap mengerami sampai butir telur ini menetas. Seminggu kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kerak, kerak. Akhirnya menetaslah telur besar hitam ini. Induk ayam pun dengan semangat tetap sama menyambut kelahiran atau menetasnya telur hitam ini. Anak-anak ayam merasa bingung, kok dia lebih besar ya dari saya setelah menetas, bulunya juga hitam. Ya sudahlah, karena dia menetas dari induk ayam berarti dia sama dengan kita. Itulah kalimat yang diucapkan induk ayam ke semua anak-anaknya. Dan diasuh, cara mencari makannya pun sama induknya. Suatu hari setelah ayamnya tumbuh dewasa, sama petani dilepaslah ke sawah biar cari makan sendiri, mencakar-cakar tanah, mencari cacing dan sebagainya di tanah. Dan suatu sore di langit yang mendung ada suara memekakkan telinga. Kak, kak. Si induk ayam ini panik. Hai anak-anakku, ayo lari, ada Raja Langit, cepat sembunyi, gitu kan. Semua anak ayamnya berlarian bersembunyi ke kandang. Tapi si hitam ini dia tidak bersembunyi, malah dia tuh melihat, tertegun, terpesona. Wah keren dia, kok bisa terbang, bisa mengitari langit. Aku pengen seperti dia. Induk ayam pun dengan marah, hei hitam, cepat, nanti kamu dimakan sama Raja Langit, cepat bersembunyi. Akhirnya ditarik masuk ke kandang dan bersembunyi. Tapi di hari berikutnya, si hitam ini Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia mencoba mengepak-kepakkan sayapnya. Sama saudara-saudaranya diketawain, diejek Bapak Ibu. Hei kamu gak usah sok tinggi, sadar diri kamu hitam, kamu itu seekor ayam. Kamu gak usah mencoba terbang seperti Raja Langit. Tapi aku pengen seperti Raja Langit, bisa mengitari langit, bisa terbang luas di angkasa. Induk ayam pun sama seperti ayam-ayam lainnya, menertawakan. Sudahlah, kamu itu seekor ayam, nasibmu hanya di tanah, mencari makan dengan mencakar-cakar tanah. Gak usah banyak maunya. Akhirnya si hitam besar ini dismotivasi Bapak Ibu, karena tidak ada yang mendukung dengan keinginannya. Akhirnya dia pun percaya, saya cuma seekor ayam, nasib saya sudah seperti ayam, hanya mencari makan di tanah. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu nggak dari semua yang ada di ruangan ini, siapa si hitam ini? Ayam. Betul sekali Bapak Ibu, dia adalah sebutir telur yang pada malam itu adalah telur elang yang hidup di kandang ayam, sehingga suatu hari si elang ini, anak elang ini akhirnya tumbuh tua, sakit dan mati menjadi seekor ayam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini yang bisa kita ambil adalah
lingkungan kita atau circle kita nih Bapak Ibu sekalian, itu menentukan cara pandang kita untuk masa depan kita, untuk mengenali potensi diri kita, atau hanya sekedar pasrah dengan lingkungan yang ada di kita. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tekankan sekali lagi di sini, berani beda itu tidak salah Bapak Ibu. Semua ada di tangan kita sendiri, ada di tangan Anda sendiri masa depan kita. Dan janganlah terpengaruh sama lingkungan. Ketika lingkungan tidak mendukung, Bapak Ibu sekalian harus berani keluar dari zona nyaman, dari lingkungan itu yang tidak mendukung. Kita cari lingkungan yang bisa mendukung kita menemukan potensi diri kita. Beranilah beda Bapak Ibu. Semoga kisah ini bisa diambil untuk kita semua. Terima kasih, saya Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga semuanya di sini dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, saya Sauda sudah berdiri di sini sedikit sharing mengenai yang lagi viral, MBG dan stunting. Apakah ada yang mungkin lebih paham, sudah tahu mengenai stunting, MBG? Tidak. Mbak Amel? Enggak tahu. Oke. Kalau MBG pasti tentunya tahu ya Pak Tri ya? Bergizi gratis. Iya, betul sekali. MBG adalah makan bergizi gratis dan merupakan salah satu program dari pemerintah kita yang sekarang sedang sangat hangat dibicarakan di mana-mana. Bahkan karya-karya terbaru dari percetakan, dari baju ataupun makanan banyak sekali berlabel MBG atau dibalik BGN dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya MBG ini dengan stunting yang sedang marak dibicarakan di dunia kesehatan? Mungkin Mbak Amel ada sedikit informasi mengenai stunting? Dika? Tidak tahu. Gimana? Kekurangan gizi, betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, untuk stunting ini betul seperti Mbak Amel bilang, salah satunya adalah kekurangan gizi. Jadi tidak hanya kekurangan gizi, tapi stunting adalah gagal bertumbuh, sakit-sakitan, tidak produktivitas di masa depan. Dan dari tahun ke tahun, angka stunting di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Maka dari itu, pemerintah memberikan solusi dengan membantu tumbuh kembang generasi anak-anak kita semuanya dengan MBG. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Agar generasi anak-anak kita nanti bertumbuh juga merata mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga menjadi generasi yang cerdas, yang sehat, yang kuat menuju Indonesia emas. Bapak Ibu sekalian, dengan pemenuhan gizi yang cukup hari ini, itu merupakan atau berarti kita juga membangun masa depan Indonesia kita, membangun generasi yang sehat dan juga hebat. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah setuju dengan program MBG dari pemerintah kita? Tidak setuju. Kenapa Pak Tri kurang setuju? Hanya korupsinya. Itu salah satu hal yang mungkin kita itu tidak bisa hindari ya. Bukan hanya di MBG saja, di berbagai lini pekerjaan, berbagai bidang
tentunya itu terkait dengan SDM-nya masing-masing. Jadi nggak semua juga berujungnya korupsi. Tapi banyak infonya korupsi. Pasti Pak Tri, karena Miknya kejauhan. oh, tentunya terkait korupsi ini kita balikan lagi ke yang ahli ya Pak Tri ya. Karena kalau kita hanya sekedar terprovokasi dengan adanya korupsi, tentunya semua program ada korupsinya. Dan itu bukan bagian kita atau ranah kita untuk lebih memfokuskan ke negatifnya. Tapi kita balikan lagi, tujuan pemerintah untuk anak-anak kita di generasi yang selanjutnya itu mungkin kalau untuk di daerah perkotaan makanan bergizi itu cukup, tapi kita juga tidak pernah lebih mengenal anak-anak kita yang di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok pulau. Itu dengan adanya MBG ini pasti sangat membantu. Di tempat saya buahnya kurang bagus, tempenya kurang matang masaknya. Nah, itu balik lagi ya Pak Tri. Kalau untuk hasil masakannya ataupun output dari MBG itu sendiri, tentunya kita balikan lagi ke manajemennya. Jadi di sini saya lebih menekankan program solusi dari pemerintah untuk membantu pemerataan gizi yang cukup dan mengurangi angka stunting untuk generasi muda anak-anak kita agar sehat, kuat, juga menjadi Indonesia hebat di masa depan. Kalau saya sendiri sangat setuju ya dengan adanya program MBG ini Pak Tri dan Bapak Ibu semuanya. Jadi mari kita dukung adanya MBG untuk Indonesia sehat, generasi kuat, dan Indonesia emas. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Jimmy. Ya. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah. Salam kenal Pak. Iya. Saya saudara yang kemarin sudah sempat WA sama Pak Jimmy. Mungkin Bapak tidak membaca atau sudah membaca tapi lupa. WA-nya banyak soalnya. Iya, Kenapa? Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ini waktunya di tengah kesibukan Bapak nih dalam mengawal perusahaan ekspedisi Ekspres Jaya ini, saya diberi kesempatan untuk bertemu sama Pak Jimmy. Siap. Ya, langsung aja ya Pak ke intinya. Boleh. Dari WA kemarin kan saya menawarkan sepatu untuk kerja karyawan Bapak di lapangan nih. Untuk kurir, terus driver, staf logistik di gudang. Ini Pak, kalau boleh saya tahu, ada nggak standar saat ini untuk semua karyawan di perusahaan Bapak? Sejauh ini sih kalau saya bicara sama karyawan ya, kalau untuk sepatu yang mereka nyaman sih. Mereka mau pakai yang untuk sepatu olahraga, mereka pakai yang model-model sepatu sketcher, tidak apa buat saya. Oh gitu ya Pak. Oke Pak, memang itu lebih fleksibel ya Pak buat Ya, karyawan. ya. Tapi kalau untuk selama ini nih pengalaman mungkin 1-2 tahun terakhir, ada nggak nih Pak keluhan dari karyawan yang mungkin ada kecelakaan kerja ataupun mungkin sepatunya ketika pekerja tidak memakai sepatu dengan alasan mungkin rusak ataupun terjadi habis kecelakaan gitu kan? Ada nggak Pak? Sejauh ini kalau misalkan di kantor ya, saya wajibkan mereka pakai sepatu. Kenapa ya? Untuk menghindari kecelakaan dan lain-lain. Betul. Tapi apakah mereka cerita kalau mereka ada kecelakaan? Jelas saya belum begitu dengar. Ya belum begitu dengar. Cuman saya wajibkan mereka ya bekerja ya selayaknya profesional ya harus pakai sepatu, nggak boleh nggak pakai alas kaki. Ya, betul. Atau misalkan mereka mungkin ada yang beralasan pakai sandal jepit, mungkin mereka hanya untuk ke musola, Iya. mereka sholat, itu saja sih. Selebihnya ya mereka harus menggunakan sepatu sebagaimana mestinya peraturan di sini. Ya, saya
setuju sekali sih Pak dengan peraturan standar kerja di sini ya Pak. Ini tentunya saya lebih ke poin utama di sini adalah yang saya garis bawahi keselamatan kerja karyawan ini pastinya penting ya Pak. Yang kedua, bagaimana karyawan juga bisa hemat dengan waktu, fleksibel bekerja, nyaman, tanpa ragu ataupun khawatir dengan klaim pekerjaan yang ketika ada kecelakaan kerja kan tentunya akan menimbulkan biaya dan juga ketika kita memakai sepatu yang seperti tadi Bapak sebutkan mungkin kualitas yang dipakai dan yang dibeli kan tidak sama nih Pak. Mungkin kan kadang 2 bulan 3 bulan rusak karena kan standar tingginya pekerjaan yang ada gitu kan Pak, bukan berat dan sebagainya gitu kan. Ini saya di sini seperti yang saya tawarkan kemarin adalah untuk menawarkan sepatu nih Pak. Ini sepatunya All Star nih Pak. Ada 3 keunggulan dari sepatu ini. Jadi yang pertama kan di sini tentunya di depan keras ya Pak. Ini untuk mencegah ketika menyenggol ataupun kejatuhan barang-barang yang bebannya berat. Ataupun mungkin lancip tajam dan sebagainya akan aman kaki-kaki para pekerja. Yang kedua tentunya adalah di sini ada insole-nya Pak. Jadi dengan kondisi rutinitas yang begitu cepat dan tinggi ya di perusahaan ini membawa barang pindah ke sana kemari, tentunya tetap nyaman, tidak sakit atau mungkin mengurangi capek Pak. Jadi tetap nyaman kerja. Yang ketiga Pak, ini kan hanya leather ya Pak. Dan di sini ada lemnya juga dibuat khusus. Jadi secara kualitas ini akan lebih dari 1 tahun Pak untuk penggunaannya. Dan kami memberikan garansi 6 bulan ganti dengan yang baru jika terjadi kerusakan Pak. Jadi kami ada garansinya. Dan sekali lagi ya Pak, ini kan ada momen 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Ini ada promo Pak khusus bulan ini Pak. Promo? Iya, ini untuk harganya 1 pasang itu 300.000. 300.000? Iya, dengan kondisi tadi ya Pak, 2 tahunan lah ya untuk waktu penggunaan rekomendasinya. Standar gitu ya? Standar, dan kita kalau untuk bulan ini khususnya 1 bulan ini Pak, membeli dengan kuantiti di atas 500 pasang, kita ada diskon khusus 30%. Ya, jadi saya berharap Pak Jimmy juga bisa mengambil kesempatan ini ya Pak, karena kesempatan ini hanya datang setahun sekali nih Pak. Jadi karyawan juga akan merasa senang ya Pak, dengan tidak khawatir juga keselamatannya terjamin, dari perusahaan memberikan fasilitas gitu kan Pak. Jadi tidak perlu 2 bulan 3 bulan ganti sepatu beli lagi gitu kan. Yang diomongin Ibu ada benarnya sih memang. Bagaimana agar perusahaan itu dia punya standar ya keselamatan untuk para pekerjanya. Yang saya kerjakan di kantor kesulitannya adalah setiap orang itu belum tentu nyaman dengan sepatu yang saya tawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu setiap orang itu mau beli sepatu yang saya tawarkan. Karena buat mereka lebih safe untuk kebutuhan mereka daripada mereka harus beli sepatu. Tapi kalau misalkan yang bilang nggak apa-apa Pak, perusahaan yang sediakan, misal karyawan baru saya kasihkan sepatu ini harga 300.000, bulan depan dia keluar nggak ada kabar, saya juga nggak bisa tarik sepatunya. Saya tarik sepatunya juga buat apa? Yang terakhir, kalau misalkan karyawan ini semuanya saya belikan sepatu, ya kan, berharap agar semuanya sama semuanya rata. Kalau mereka tiba-tiba tidak menggunakan sepatu yang sudah saya kasih, saya punishment, konyol juga. Itu buat saya kadang-kadang malas akhirnya untuk membuat sebuah standar sepatu ataupun menyamaratakan mereka semua. Saya bilang,
pakai saja sepatu, harus sepatu, tapi yang nyaman buat kamu bekerja. Ketika sepatu ini saya standarkan seperti ini, nanti repot untuk saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy atas pengalamannya di selama ini. Ini kalau boleh tahu ada berapa divisi nih Pak di perusahaan? Kita sejauh ini sih kebanyakan di operation sama di produksi ya. Mungkin kalau teman-teman produksi kita bikin standar karena mereka memang berurusan langsung dengan beberapa barang-barang mesin. Betul. Tapi kalau misalkan kita di operation, mesin mereka cuma laptop sama printer gitu. Apa kaitannya dengan sepatu? Nanti mereka juga tanya sama saya, Pak, masa saya ngejar tuan staples gitu, Pak, masa saya ngejar tuan pensil? Mereka juga akan berpikir saya mengada-ngada dari sisi perusahaan. Baik, terima kasih informasinya nih Pak Jimmy. Oke, ini kan dari dua divisi yang tadi Bapak informasikan. Mungkin bisa kita awalnya nih Pak terapkan ke divisi yang lebih urgent dulu ya. Mungkin ke produksi. Ini saya ada trial nih Pak, 5 pasang dulu nih. Silakan Bapak kasihkan ke bagian-bagian yang menurut Bapak bisa jadi apa ya, notit lah ya. Buat contoh buat mereka, kira-kira memang safe seperti ceritanya atau tidak. Betul, dari situ kan nanti seminggu lagi saya akan kembali Pak dari situ apakah hasil trialnya itu bisa memberikan solusi atau mungkin manfaat tersendiri yang nanti akan jadi bahan pertimbangan Bapak. Kalaupun enggak, tentunya ada reasonnya nanti Pak. Jadi ya masuk akal. Betul. Ini saya tidak memungut biaya sama sekali Pak dari free trial ini Pak. Jadi free trial ini sepatunya baru atau bekas baru Pak. Oh baru. Baru sesuai dengan ukuran kaki masing-masing. Kadang mungkin kalau dipaksakan atau tidak sesuai kan juga nanti ada apa ya kerusakan tersendiri gitu Pak. Kekecilan atau kebesaran gitu kan tidak sesuai. Jadi nanti ini saya berikan 5 pasang, Bapak silahkan tanya dulu karyawan mana yang mau diberikan, nomor kakinya ini berapa dan bagiannya apa, jadi bisa kami sesuaikan karena sepatu All Star ini juga ada beberapa jenis ya Pak, ada 3 jenis, jadi nanti kami sesuaikan nih yang sesuai dengan keseharian bekerjanya di sini. Ya mungkin saya akan pertimbangkan ketika nanti saya sudah dapatkan input dari teman-teman ya Bu. Misalkan teman-teman merasa bahwa ini memang worth it atau tidak untuk mereka pakai. Kalau misalkan mereka merasa enggak, ternyata ini juga sama aja dengan sepatu kita yang sebelumnya, ya saya nggak bisa banyak ambil dari sisi perusahaan. Saya kalau misalkan mau menyediakan sesuatu, tapi apa safe buat saya. Tapi kalau misalkan saya memang setuju dengan pemberian ini, maka saya berharap juga ini harus tetap berlangsung. Oke sih, Bu, mungkin nanti kita bisa obrolin lagi ya. Setelah nanti testernya bisa dipakai sama teman-teman, biar nanti kita tahu seperti apa outputnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih banyak. Kesempatannya. Baik, terima kasih banyak usahanya. Bisa sesuai baik yang dibutuhkan. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Baik, Terima kasih. selamat siang. Bapak Ibu sekalian, Pagi. gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya Sauda dari Produk Spesialis USG akan sharing mengenai investasi produk high quality. Dari semuanya Bapak Ibu, siapa yang ketika membeli barang suka yang awet dan berkualitas? Saya. Oke, luar biasa. Berarti semuanya sama ya Bapak Ibu. Kita setuju ketika kita mempunyai atau membeli sebuah produk tentunya akan awet digunakan dengan kualitas yang sampai bertahun-tahun pun tetap hasil sama dan maksimal. Izinkan saya di sini memperkenalkan alat kami, yaitu USG 5 dimensi. Bapak Ibu sekalian, apa sih perbedaannya ketika kita sama-sama membeli alat harga murah dan harga mahal? Ada yang mungkin suka harganya murah, ada juga pasti yang
harga mahal bagus, murah bagus, gitu kan tentunya. Ulang. Gimana Bu? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kan tadi suka membeli barang yang awet dengan kualitas yang terbaik, yang bagus. Dan di sini Bapak Ibu sekalian adalah semuanya pintar. Kita setuju ketika ada kualitas, ada harga. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi ketika kita beli barang murah tapi cepat rusak, itu sebenarnya murah atau mahal Bapak Ibu sekalian? Mahal. Tapi ketika kita membeli barang di awal, mahal, kualitasnya bagus dan awet sampai 10 tahun, itu namanya mahal atau murah Bapak Ibu? Murah. Jadi kita akan lebih kupas ketika membeli produk murah, tapi di tahun berikutnya atau mungkin beberapa bulan setelah kita membeli produk tersebut, produknya itu rusak, terus spare partnya nggak ada, after salesnya itu menghilang, itu akan berakhir di gudang Bapak Ibu sekalian. Berbeda ketika kita awalnya invest dengan membeli produk mahal, kualitas tinggi. Tentunya ada garansinya minimal 3 tahun, awet, untuk kualitas juga dari tahun ke tahun tetap sama, after salesnya tersedia bagus, rutin kunjungan, spare partnya ready di pasar dan mudah ditemukan. Itu bagi rumah sakit merupakan investasi yang tidak akan memusingkan Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pasien Anda itu layak mendapatkan diagnosis terbaik. Begitu juga rumah sakit Bapak Ibu. Ketika pasien nyaman, kepercayaan tinggi, tentunya yang dihasilkan apa Bapak Ibu? Citra pasien akan datang lagi dan akan semakin hari semakin banyak. Kepercayaan di masa depan, rumah sakit unggulan, fasilitas terbaik, itu yang akan didapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, janganlah ragu untuk berinvestasi dengan membeli alat yang berkualitas tinggi. Karena pasien kita, pasien Anda sekalian layak mendapatkan yang terbaik, dan rumah sakit bisa save money, bisa juga mendapatkan citra terbaik untuk masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, investasi yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk rumah sakit kita sendiri adalah investasi terbaik di masa depan. Terima kasih, sekian dari saya, Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mau sedikit cerita tentang dulu waktu saya kecil nih. Saya pengen banget jadi seorang atlet perenang atau atlet renang. Tapi berhubung rumah saya di desa nih, adanya cuma kali sungai kecil jelek, jadi saya kurang berani ketika harus jadi renang sendirian tanpa ada keamanan pelatih gitu kan. Jadi saya tidak jadilah atlet renang tersebut. Karena itu saya ganti cita-citanya, tidak jadi renang lagi. Saya menyesuaikan kondisi desa saya nih. Jadi setelah itu saya memiliki pindah cita-cita gitu kan. Jadi marketing sekarang kayaknya keren tuh marketing dibanding ya sama-sama kita bicara renang, atlet renang kan keren, marketing juga tidak kalah kerennya. Dari situ saya nih marketing nih sekarang, setiap hari saya harus bertemu banyak customer. Dari salah satu customer saya ada yang mempunyai perkebunan sayur, dan lebih spesifiknya
pasti saya sering bermain ke customer tersebut karena customer ini beliaunya adalah produsen selada atau mungkin punya perkebunan selada. Saya dibawain tuh satu ikat, hampir seminggu sekali saya dikirim dan ternyata rasanya sangat enak teman-teman. Dari situ saya jadi senang dengan namanya sayur selada. Dari situ karena saya sering makan selada, ketika saya kuliner ke sebuah restoran, pelayannya itu menawari, "Bu, mau makan apa hari ini?" Di situ saya sebutkan yang ada seladanya. Oh ya, dia sebutkan beberapa macam menu, sehingga saya sekarang jadi pecinta selada. Dimanapun saya makan, saya akan memilih yang ada seladanya kalau ada gitu kan. Kalau tidak ada, saya akan memilih menu selanjutnya gitu teman-teman. Dan ketika kita di suatu resto, tentunya kita akan membeli minuman juga selain makanan. Dari situ untuk mengimbangi rasa atau mungkin hidup sehat saya akan memilih minuman. Kalau teman-teman kan mungkin suka yang namanya es teh ya. Kalau saya enggak, saya lebih ke lemon atau jeruk. Jadi dari situ manfaatnya tentunya berbeda ya untuk kesehatan kita. Selain untuk diet bagus, rasa juga lebih segar tentunya. Dan saya sangat menyukai lemon. Kehidupan sehari-hari pun saya sering beli di pasar. Saya stok di kulkas tuh lemonnya. Jadi kita bisa mendapatkan minuman yang sehat, segar, dan juga murah. Hemat juga teman-teman sekalian. Terima kasih.